Puluhan kapal dan tanker minyak berlabuh di lepas pantai kota Kasyap di sisi Oman. Kapal-kapal ini tengah mengantri untuk mendapatkan izin melintas dari Iran dan IRGC. Dalam 24 jam terakhir, IRGC melaporkan 26 kapal termasuk tanker minyak dan kapal komersial berhasil melewati Hormuz atas izin Iran. Iran dan IRGC memperketat keamanan di Selat Hormuz dari ancaman blokade ilegal Amerika Serikat. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Iran terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak lainnya. Upaya untuk memperketat keamanan Iran dan Oman mulai mengembangkan mekanisme yang mengatur navigasi melalui Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menambahkan, Teheran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz untuk mencegah kapal Amerika Serikat dan sekutunya Zionis melintasi Hormuz. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana lanjutan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat serta kondisi di Selat Hormuz, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Anggi Hasibuan langsung dari Selat Hormuz, Iran. Selamat malam waktu Indonesia, Anggi. Bagaimana perkembangan proses negosiasi proposal perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat saat ini? Ya, selamat malam Gemma dan juga pemirsa. Uh, Mohon maaf kalau suaranya agak berisik ya, Gemma. Jadi memang saya lagi menuju ke wilayah satu pulau di Selat Hormuz. Saya lagi di Selat Hormuz ini dengan kondisi bahwa saat ini dari pihak RGC kemarin ini sudah memberitahukan bahwa mereka sudah merilis ada 24 kapal. Maksud saya ada 26 kapal dalam 24 jam terakhir. Jadi memang tidak seramai biasanya untuk Hormuz ini bisa dilewati karena kita tahu ini kemudian dikendalikan oleh Iran dan diblokade sebagai bagian dari balasan terhadap Amerika Serikat. Namun faktanya IRGC ini melalui badan baru ini sudah membuka Selat Hormuz dengan beberapa protokol baru. Jadi beberapa kapal yang sudah lewat atau juga berhasil lewat di Selat Hormuz ini berkenaan dengan karena mereka sudah berkoordinasi langsung dengan IRGC dan juga sudah melaksanakan beberapa poin-poin atau syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak Iran itu sendiri. Nah, Gemma, untuk negosiasi ini masih berlangsung. Jadi hari ini dari pihak Pakistan sudah didatangkan lagi ada panglima militer mereka hadir di Tehran. Sebelumnya sudah ada Menteri Dalam Negeri Pakistan, ini juga sudah hadir di Tehran. Pertemuan ini sudah kali kedua dalam pekan ini saja, Gemma, berarti cukup padat sekali aktivitas Tehran di pekan ini. Agendanya hari ini perwakilan dari Pakistan yang diwakili oleh Panglima Militer dan juga Menteri Dalam Negeri adalah memberitahukan ke pihak Iran berkenaan dengan poin-poin atau feedback dari pihak Amerika Serikat. Jadi awal pekan ini pihak Iran sudah merevisi proposal baru berkenaan dengan kesepakatan damai dan gencatan senjata secara permanen, dan hari inilah kemudian sudah diterima oleh pihak Pakistan dan disampaikan langsung oleh pihak Pakistan ke Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Nah, inilah yang kita tunggu berkenaan dengan bagaimana kemarin poin-poin yang sempat deadlock, sempat tidak cocok, misalnya pengendalian atas Selat Hormuz atau juga pengangkatan sanksi, kemudian soal nuklir, ini apakah bisa diterima oleh Amerika Serikat. Sempat ada informasi begini, Gemma, bahwa dari Amerika Serikat ada sedikit lampu hijau untuk memberikan Iran bagaimana mereka bisa mengolah nuklirnya. Tapi karena ini masih simpang siur, kita lebih baik menunggu dulu informasi ini. Jadi kita harapkan juga memang nanti kesepakatan damai bisa tercapai dan juga bisa permanen. Satu hal, kemarin Kemenlu juga sempat bilang bahwa mereka ingin kalau misalnya nanti terjadi kesepakatan ini benar-benar permanen dan tidak ada lagi provokasi dari pihak Amerika Serikat atau perubahan sikap Amerika Serikat atas masukan dari pihak Israel. Gemma. Iya, Anggi, baru-baru ini kan Iran membentuk sebuah organisasi atau lembaga untuk membatasi selat-selat Hormuz untuk kapal-kapal komersial. Apakah ini artinya benar-benar akan diblokade untuk seluruh kapal yang melintas ke Selat Hormuz?
Awalnya memang prinsipnya adalah bagaimana mengganggu ya lalu lintas dunia melalui Selat Hormuz ini, Gemma. Nah, dengan adanya badan ini kemarin itu tugas mereka adalah menetapkan kembali jalur-jalur atau garis-garis mana wilayah yang kemudian dikuasai atau juga dikendalikan oleh Iran. Kemudian badan ini juga mengatur protokol baru dari pelayaran atau lalu lintas di Iran dan juga mengatur bagaimana dengan misalnya ada fee atau negosiasi lainnya. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan Anda adalah apakah semua pelayaran ini kemudian bisa ditutup? Ya, memang kemarin sempat semua pelayaran ditutup, oleh karena itu perlu dari pihak RGC meminta semua kapal yang lewat wilayah ini untuk berkoordinasi dengan mereka. Kita tahu misalnya kapal-kapal dari Tiongkok atau juga negara-negara sahabat yang sudah menghubungi pihak Iran ini sudah diperbolehkan untuk lepas, dan tadi seperti yang saya katakan kemarin juga sempat ada 26 kapal, berarti ini memperlihatkan bahwa sebenarnya Iran juga menunjukkan sikap ingin berdialog dan juga membuka peluang pintu dari Selat Hormuz ini untuk semua kapal. Nah, siapa yang tidak boleh? Ini pertanyaannya ya. Yang tidak boleh ada sementara dari pihak Amerika Serikat dan juga sekutu-sekutunya atau juga pihak-pihak yang menganggap Iran ini musuh. Ini yang kemudian, tapi ini bukan harga mati sebenarnya, Gemma. Jadi masih menunggu bagaimana nanti negosiasi ini. Kemudian nanti siapa-siapa yang akan lewat Hormuz ini juga sekali lagi diperbolehkan asal koordinasi dengan pihak IRGC. Cuma sedikit saya gambarkan di sini suasananya sekarang sekitar pukul 5 sore di Selat Hormuz. Kalau kita naik kapal seperti yang saya sedang naikin ini saja sebenarnya sangat terlihat sekali ada beberapa kapal ini, kapal-kapal tanker atau kapal-kapal yang kemudian sempat terjebak atau stranded di wilayah Hormuz. Saya coba balikan kameranya ya, Gemma. Jadi suasananya seperti ini. Kalau misalnya agak nggak jelas, gimana ini saya gambarkan sedikit bahwa ini banyak sekali terlihat kapal-kapal tanker, kontainer yang masih berada di tengah lautan. Inilah kemudian yang kita tahu bahwa diinformasikan mereka ini masih berada di Selat Hormuz, masih menunggu instruksi atau juga izin untuk melintas atau juga kembali ke negara mereka masing-masing. Gemma. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, Anggi Hasibuan, langsung dari Selat Hormuz, Iran. Selamat kembali bertugas, tetap jaga keselamatan di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.